Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi memang biasanya orang yang bertanya tentang apa sih tujuan hidup ini, bila dia sudah sampai pada satu titik di mana dia bingung untuk apa sih saya hidup. Nah, kalau kita masih muda-muda ini biasanya bekerja sibuk. Ya rasanya tujuan hidup itu ya bekerja. Apa dan saya mengejar apa dan sebagainya. Tapi banyak kita dengar orang yang sudah tua, sudah apa, dia bingung sendiri dia. Setelah semuanya diperolehnya, apa sebenarnya tujuan saya hidup ini? Apakah tujuan saya hidup ini untuk ini aja? Tidak ada kebahagiaannya. Nah ini biasanya selalu bertanya itu. Dan sekarang banyak sudah ada kajian-kajian yang melihat apakah sebenarnya untuk apa dunia ini diciptakan, apa dan sebagainya. Dan rata-rata buntu semuanya. Tidak bisa menjawab karena masing-masing berjalan semuanya, setelah itu hilang, habis apa dan sebagainya. Nah ini yang jadi selalu pertanyaan, apakah harta, jabatan, apa dan sebagainya itu merupakan tujuan? Ternyata banyak orang yang sudah mencapai jabatan tertinggi malah bingung. Apa sebenarnya yang saya cari? Bekerja, apa yang saya cari? Nah, jadi ini menjadi pertanyaan. Memang kalau kita masih, ibaratnya orang masih berenang di tengah lautan ya dia nggak ngerti ya, berenang aja biar capek-capek ya, pokoknya berenang. Tapi sebegitu lama dia berenang, sampai di tengah dia bingung, mana ini tujuan saya? Kok nggak nampak lagi ini pulau, tak nampak lagi, kemana sih sebenarnya? Ya? Nah itu jadi banyak orang yang sampai pada titik itu. Mungkin kita belum sampai, namun demikian kita perlu sadari bahwa suatu saat nanti kalau kita tidak mengerti, kita akan sampai pada satu titik. Sebenarnya apa tujuan saya? Ada banyak kisah kita dengar. Ada seorang pemburu, dia pemburu hebat, beramai-ramai pergi ke hutan. Sampai suatu ketika dia sendiri sana. Sebelum memulai berburu dia terduduk dia. Apa sebenarnya tujuan hidup saya ini katanya? Apakah tujuan saya menembak rusa apa dan sebagainya itu? Sudah dapat apa lagi? Nah, ya. Nah, namun bagi orang Islam, kita kan orang Islam ya, jelas disebutkan sesuai ayat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tujuan kita di dunia ini? Diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah itu saja tugas kita? Tidak boleh bekerja? Boleh. Kita boleh bekerja, berdagang, melaksanakan kegiatan, mengatur pemerintah, berbisnis. Nah, kalau kita pegawai negeri, sebagai pegawai negeri, mendapat jabatan apa, boleh aja. Namun kita harus ingat bahwa tujuan kita di dunia ini adalah beribadah. Kalau mau kita contohkan sekarang, contohnya HP lah ya. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau kita ingin mencontohkan sesuatu tidak begitu sulit. Kalau ada orang bertanya, adakah Tuhan itu? Adakah sesuatu yang ada tapi tidak bisa kita lihat? Sekarang gampang menunjukkannya. Karena anak-anak sudah belajar segitiga. Ada segitiga? Ada. Bisa kamu gambar? Bisa. Ada segi 4? Ada. Bisa digambar? Bisa. Ada segi 10? Ada. Bisa digambar? Bisa. Ada segi 1.000.000? Pasti ada segi 1.000.000. Bisa digambar? Udah sulit. Artinya kalau untuk menunjukkan siapa keberadaan sesuatu yang tidak mungkin dilihat tapi ada, bisa mudah sekarang, lebih mudah. Contoh lain, kalau misalnya orang menanyakan apakah mungkin Tuhan mengatur dunia ini dia sendiri? Kan itu jadi pertanyaan juga. Sekarang mudah mencontohkannya. Contohnya Google Map gitu ya. Google itu kan Google aja itu. Dia semua orang yang mencari jalan bisa diatur sama dia. Dan aturannya beda-beda kan? Yang ini mau ke Teratak Bulu, yang ini ke sana, semua bisa seluruh dunia. Google aja bisa, apalagi Tuhan. Kalau sekarang nggak susah, kalau ada bilang orang nggak percaya Tuhan, nah, itu aneh dia. Makanya sekarang banyak ilmuwan itu, dia makin tinggi ilmunya, makin diteliti, masuk Islam dia. Nah untuk tujuan hidupnya, apa contohnya HP? Nah HP kita ini tujuannya adalah
untuk komunikasi kan. Di sana ada video, ada alat berhitung, ada untuk hitung-hitung, ada untuk segala macam ada di situ ya. Tapi kalau misalnya ada orang telepon, berhenti yang lain itu kan. Kita sedang hitung ini, rupanya ada telepon masuk, tulis bang, ting gitu ya. Atau kita sedang mutar video, masuk telepon, pasti berhenti videonya tuh. Ini teleponnya. Kenapa? Fungsi utama HP ini adalah untuk komunikasi. Begitupun kita manusia. Tugas kita beribadah kepada Allah SWT dan bekerja. Kalau tiba waktu sholat, berhenti. Ada tandanya kan? Berhenti dia. Berhitung. Jangan sedang hitung bisnis. Tiba-tiba waktu sholat, berhenti dia. Nah kalau seandainya HP kita ini, sudah kita punya HP, kita mutar segala macam, kerja video, tentang Facebook atau dan sebagainya, tiba-tiba ada telepon tak bunyi dia, tentu dibilang itu HP rusak kan. Kalau itu kita jual, murah harganya. Kenapa? Tidak sesuai lagi fungsinya. Karena fungsi utamanya dia adalah untuk berkomunikasi. Begitupun manusia. Sebenarnya kita harus sadari bahwa kita itu untuk pribadi. Kalau misalnya ada kegiatan begitu tiba waktunya sholat, apa kita tidak berhenti dan sholat, nah, mungkin sama dengan HP rusak lah kita. Dan itu harganya murah. Nah itu. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan kita beribadah kepada Allah, dan sehingga kalau kita kaji lagi, kenapa? Karena kita di dunia ini sementara saja. Kita di sini ibaratnya menanam enak hasilnya sana. Tapi kalau kita ditanya semua itu, pasti kita menjawab bisa. Apa tujuan kamu? Ya, tujuan saya untuk beribadah kalau di dunia ini. Tapi ternyata kenyataannya kadang-kadang kita tidak begitu. Kalau ada kegiatan, ada apa dan sebagainya, itu kita larut di situ. Kenapa? Berarti itu belum meresap pada kita. Maka untuk itu kita harus selalu belajar, harus berzikir apa dan sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi boleh kita melaksanakan kegiatan aktivitas apapun di dunia ini sesuai dengan bidang kajian kita, tapi jangan lupa sholat, berzikir, menghadiri majelis taklim seperti ini. Kalau itu terhambat, berarti dia sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi tujuan hidup. Nah, jadi kalau kita lihat ingin contohnya di HP itulah yang paling mudah kita gunakan. Walaupun tidak persis, tapi Tuhan sudah menyuruh. Nah lalu apa sarannya di sini kalau begitu? Kalau kita sudah tahu tujuan hidup apa dan sebagainya, maka aplikasinya yang pertama adalah kalau kita melaksanakan aktivitas di dunia ini kan selalu meningkat ya. Misalnya Pak Saleh dulu honorer, jadi pegawai, jadi penyuluh fungsional pula, nanti naik pula, udah Madiyah sekarang. Nah, udah muda nanti naik Madiyah. Artinya ada peningkatan. Pertanyaannya, kalau kita diciptakan sebagai untuk mengabdi kepada, ada peningkatan enggak? Nah, itu kita kaji masing-masing. Kalau dulu saya sholatnya sholat wajib saja, itu pun di rumah. Alhamdulillah sekarang sudah di masjid. Alhamdulillah sekarang sudah sholat sunnahnya sudah ada. Zikir kalau tajinya ya 30 sekarang saya tambah. Sudah jadi sudah 100, sudah apa dan sebagainya. Majelis taklim biasanya saya sekali aja seminggu, sekarang sudah 2 kali. Nah itu namanya ada peningkatan. Kalau itu kita sadari, berarti sudah benar kita jalannya itu. Dan insya Allah kalau yang seperti itu, dia nanti akan makin ke sananya, dia akan terasa kebahagiaannya. Bahkan katanya kalau dia mendapat hidayah bisa menjadi orang yang bisa ma'rifatullah. Nah itu ya, jadi kita upayakan seperti itu. Nah kemudian yang kedua, untuk beribadah itu kita perlu bekerja. Bekerja mencari sebab untuk mendapat rezeki. Walaupun rezeki ini katanya sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi kita tidak boleh diam saja. Kan sudah ada nih, datanglah. Kalau Siti Maryam kan gitu ya,
di tempat tidurnya itu Tuhan langsung memberinya. Ada 2 katanya kisah di dalam Al-Quran itu yang bahwa dia tidak bekerja tapi di kamarnya itu selalu tersedia buah-buahan apa dan sebagainya. Tapi kan kita tak mungkin seperti itu. Kita harus bekerja, mencari sebab. Apakah sebab itu yang menghasilkan rezeki? Tidak. Kalau itu yang kita percayai, melainkan kita. Jadi rezeki itu sudah ditentukan, kita hanya melaksanakan kegiatan untuk menunaikan sebab bahwa saya ini bekerja pada sebagainya itu. Oh, masalah rezekinya Tuhan yang atur, sudah diatur seperti apa bentuknya. Nah, untuk mencukupi kebutuhan ibadah itu kita mencukupinya dengan melaksanakan sebab ya. Karena melalui pekerjaan itulah nanti itu jalannya kita memperoleh rezeki. Nah, sekarang perlu kita cek apakah pekerjaan kita itu sudah sesuai, sudah cocok sesuai dengan diri Allah Subhanahu. Nah, ini saya ambil dari kajian Ikam Guru Bahid, ini orang Kalimantan dia ya. Jadi katanya ada 6 persyarat pekerjaan itu. Kalau misalnya 6 itu terpenuhi oleh kita, berarti itu sudah mantap di situ, jangan berpindah-pindah. Nah, gitu. Yang pertama, usaha kita itu cukup untuk keperluan kita dan dapat membantu orang lain. Jadi kalau kita bilang saya Pak udah cukup makan apa dan sebagainya, udah bisa bantu tetangga, udah bisa bantu ponakan, belum itu berarti. Atau mungkin dia bisa sebenarnya, cuma bisa pilih. Itu lain. Itu lain lagi ceritanya ya. Jadi kalau kita punya penghasilan, sudah harus kita ukur bahwa penghasilan cukup untuk keluarga dan cukup untuk bantu orang. Tentu yang kita mampu lah ya. Itu nomor 1. Kalau itu, bisa Pak, saya sudah bisa dengan keluarga cukup makan apa dan sebagainya, dan saya juga sudah bantu ada orang yang. Nah, berarti nomor 1 udah lewat, udah bisa, udah cocok untuk kerjaan itu. Kemudian yang kedua, kembali ke tadi, usahanya itu tidak melalaikan dia berzikir dan beribadah. Jadi pekerjaan itu kalau ada waktu sholat boleh berhenti. Sebab sekarang ini banyak pekerjaan kalau kita di perusahaan-perusahaan itu sama bosnya tidak boleh berhenti. Sholat tidak boleh. Apa tidak boleh? Gimana caranya? Tidak usah kerja di situ. Kayak gitu, pindah. Tapi kalau misalnya pekerjaan kita sudah bisa berzikir, kita sempat melaksanakan ibadah sholat bisa, berarti itu pekerjaan itu sudah pas untuk kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, usaha itu tidak menarik kita kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pekerjaan kita itu tidak menarik kita untuk mengerjakan pekerjaan yang haram. Nah, ini kita nilai masing-masing lah. Nah, itu ya. Kalau Guru Bahid itu mencontohkan dia ada satu perusahaan menyarankan kita untuk menabung di bank yang bank riba, itu tidak boleh gitu. Tapi ada juga yang dia bebas apa gitu bisa memilih. Nah, itu kita tidak. Artinya apa? Tidak menarik. Atau kita terpaksa karena dia di situ bekerja, dia harus melayani tamu apa dan sebagainya, dia harus minum alkohol. Itu berarti namanya menarik kan? Menarik dia untuk berharap. Kemudian yang kedua, usahanya itu sepergaulan dengan orang baik. Nah, jadi kita berusaha, tapi pergaulannya orang baik-baik. Tidak ada orang jahat. Itu berarti sudah memenuhi persyaratan. Jadi ada juga orang bekerja, tapi bergaul dengan orang jahat, orang maling apa dan sebagainya. Ini tidak, dia bekerja, kerjanya kalau kita di pekerjaan itu sudah aman dia banget ya. Tinggal kita lagi, dia udah baik juga dicari orang jahat. Tapi intinya kalau pekerjaan itu bisa menghindari itu sudah bagus. Nah, yang kelima menghindari orang-orang jahat. Nah, jadi dia tidak terlibat kepada orang-orang jahat. Dan yang keenam ada niat yang soleh di situ. Jadi ada semua pekerjaan seperti apapun di situ terkandung niatnya niat yang baik. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 ini. Kalau 6 ini sudah terpenuhi, berarti kita sudah ditetapkan oleh Tuhan kita bekerja di situ. Dan akhirnya mari semoga kita selalu mendapat rahmat dan diberkahi serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan kita
selama bulan Ramadan ini ya, melaksanakan amalia, dan keluar nanti kita sebagai hamba Allah yang takwa. Karena memang targetnya Ramadan ini kan keluar kita sebagai orang yang takwa. Orang yang takwa itu ya dia melaksanakan perintah-perintah Allah, apalagi di bulan puasa ini memang ladangnya. Jadi rugi kalau kita misalnya di bulan Ramadan ini menyia-nyiakan waktu. Nah, untuk itu marilah kita nanti mengingatkan, dan alhamdulillah kelihatan di masjid kita ini masih menyediakan sarana-sarana untuk itu kan. Dan mudah-mudahan ini dapat kita lewati dan kita keluar sebagai pemenang nanti jadi hamba Allah yang bertakwa. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam misi ceramah kultum pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.